come, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find peace I see. In His name I find, in His name I find, in His name I find joy I seek. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi semua yang berada di Indonesia. Selamat sore bagi yang berada di Jerman. Dan selamat pagi bagi yang berada di Amerika dan Kanada. Kita bersyukur kepada Tuhan saat ini bisa bertemu kembali dalam pembelajaran firman di channel YouTube Sema Adonai bersama dengan pembicara kita Bapak Pendeta Dr. Daniel Palungan dengan tema pembelajaran kita pada malam hari ini, karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Ini sudah sesi yang ketiga. Sebelum kita mulai, kita akan awali dengan doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, Engkau memberikan waktu dan kesehatan untuk dapat berkumpul kembali dalam kelas pembelajaran firman di Zoom Sema Adonai Tuhan Yesus. Bapa, biarlah Engkau selalu menyertai di dalam kelas pembelajaran firman ini, dan berkatilah saya, Bapa, sebagai moderator dalam memimpin kelas pembelajaran ini. Mampukan juga para operator kami yang bekerja di belakang layar sehingga mereka boleh bekerja untuk mengerjakan apa yang berhubungan dengan pelajaran ini. Berkati juga wifi, internet, dan semua peralatan yang kami pakai agar di dalam pembelajaran firman-Mu ini tidak ada gangguan, dan biarlah acara ini boleh berjalan dengan baik. Berkati juga hamba-Mu, Pak Daniel Palungan, yang menjadi pembicara pada malam hari ini. Tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapak, kami serahkan pembelajaran ini dari awal pertengahan sampai selesai. Ampuni segala dosa perbuatan kami, yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, agar kami layak di hadapan-Mu, layak menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Dipersilakan. Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, MS MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1940. Pendidikan Teologi, PJAK Seminari Betel, Jakarta, mulai tahun 1981 hingga tahun 1984. STTII Jakarta, Teologia, mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. STTII Jakarta, S2 Misiologi, dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2002. STT Antioquia, TCIST S2 Sistematik Teologi, dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. STT Berkat di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan Gembala GBI Jemaat Tola Gracia Ciledug, Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten, mulai tahun 2015 hingga tahun 2023.
pendiri dan Ketua SCT Shalom Nusantara mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. Pendiri dan terlibat di divisi O sejak tahun 2021. Gembala di Sema Adonai Ibadah Online. Karya menulis buku Kingdom Speaker. Pedoman praktis menggali Alkitab. Ya, itulah profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan menyapa pembicara kita. Salam, selamat malam Pak Daniel, apa kabar? Selamat malam Pak Sam. Kabar baik, puji Tuhan. Haleluya, ya puji Tuhan, kiranya Pak Daniel tetap semangat, tetap kuat, dan Tuhan selalu menyertai dalam setiap pekerjaan dan pelayanan Bapak. Dan sekarang waktu selanjutkan saya serahkan kepada Bapak untuk memaparkan tema kita pada malam hari ini. Saya persilakan Pak. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita semua dalam keadaan sehat, dilindungi Tuhan, dipelihara Tuhan, sehingga kita masih tetap kuat dan berkomitmen untuk mengiring dan melayani Dia. Nah, pada malam ini, saudara-saudara yang terkasih, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Kita masuk di dalam poin yang ke-16. Ini jangan saudara heran kenapa terlalu banyak. Ya, jadi memang banyak sedikitnya itu bukan tergantung kepada saya, tetapi tergantung kepada apa yang saya temukan dari dalam Alkitab. Nah, begitu banyak ragamnya pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya ini, juga saya harapkan ini dapat membuka pemikiran kita sekalian bahwa sesungguhnya karya Roh Kudus itu tidak sebatas kepada apa yang kita lihat di tayangan-tayangan YouTube yang membuat orang tumbang-tumbang, yang membuat orang berbahasa roh, yang membuat orang mengadakan mujizat-mujizat, tetapi ternyata ada begitu banyak karya-karya lain yang seringkali justru tidak diangkat oleh pembicara-pembicara di berbagai tempat. Karena itu maka pada hari ini kita akan melanjutkan pada sesi yang ketiga, yaitu Roh Kudus itu menghibur orang-orang percaya, menghibur murid-murid Yesus. Nah, kalau kita baca dari 3 bagian Alkitab ini, jelas saudara bahwa konteks ayat ini adalah Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan meninggalkan mereka. Ya. Tetapi dia berjanji bahwa dia tidak akan membiarkan mereka itu yatim piatu, tidak akan ditinggalkan begitu saja, tetapi Yesus akan segera mengutus penghibur. Nah, justru kalau dia tidak pergi dari tengah-tengah mereka itu kembali kepada Bapa, maka Roh Kudus tidak akan datang ke tengah-tengah dunia ini. Justru karena Yesus itu pergi kepada Bapa, maka dengan itu Roh Kudus dapat diutus oleh Bapa ke tengah-tengah dunia ini untuk melanjutkan pelayanan Yesus, menyertai orang-orang percaya, menyertai murid-muridnya, sehingga mereka dapat terus bertahan di dalam pelayanan sampai pada akhirnya. Dan kalau kita baca saudara di dalam konteks atau fakta sejarah pelayanan para murid, maka ada begitu banyak masalah, persoalan, tantangan, dan rintangan yang menghadang pelayanan mereka. Dan kalau kita mengukurnya menurut ukuran kekuatan manusia, maka mereka akan mustahil untuk bisa melewati semua tantangan-tantangan itu. Namun,
nyatanya bahwa mereka berhasil. Ya, segala tantangan mulai dari yang ringan sampai kepada tantangan yang paling berat seperti penghilangan nyawa dari murid-murid itu mereka sama sekali tidak bergeming, sama sekali tidak berpikir untuk mundur, tetapi mereka tetap maju dengan sukacita untuk menghadapi setiap konsekuensi karena pengiringan dan pelayanan kepada Yesus. Nah, itu apa yang menyebabkan terjadi? Karena ada Roh Kudus yang memberi mereka kekuatan, memberi mereka penghiburan. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, secara praktis di dalam kehidupan kita ini juga penting bahwa kalau kita menghadapi satu masalah dalam kaitannya karena kebenaran, karena iman kepada Yesus, maka ada janji Allah, yaitu bahwa rohnya akan menguatkan kita, rohnya akan menghibur kita, sehingga kita tidak tenggelam di dalam persoalan dan masalah itu, tetapi kita dapat terus berdiri kokoh, bahkan kemudian kita dapat keluar sebagai pemenang. Nah, jadi jangan saudara beranggapan bahwa orang yang penuh Roh Kudus itu hanya orang-orang yang kemudian tumpang tangan orang sakit dan orang sakit sembuh yang kemudian bisa mengadakan mujizat dan tanda-tanda yang heran. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa orang-orang yang kuat menghadapi masalah, menghadapi tantangan itu juga semata-mata karena Roh Kudus. Ya, itu juga karena pekerjaan Roh Kudus. Nah, karena itu kalau kita baca di dalam sejarah pelayanan rasul-rasul, sejarah pelayanan Paulus secara khusus, maka kita melihat bagi mereka itu tidak ada satu tantangan yang terlalu sukar, tidak ada tantangan yang mampu untuk membuat mereka berhenti, apalagi mundur dari pelayanan, tetapi mereka dapat terus maju karena mereka ada penghiburan, ada yang memberi kekuatan, yaitu Roh Kudus. Nah, itu sebabnya kalimat-kalimat seperti ini, Bapak Ibu, kalau ada rekan kita yang berduka karena keluarganya dipanggil oleh Tuhan, maka seringkali kita membaca di ucapan-ucapan belasungkawa itu, kiranya Roh Kudus memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Nah, itu kalimat-kalimat yang sangat berdasar kepada Alkitab bahwa Roh Kudus itu adalah seorang penghibur. Ya, itu yang ke-16. Yang ke-17, karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya adalah memenuhi dan atau mendiami. Nah, atau penuh Roh Kudus itu dapat dilihat di dalam dua hal. Yang pertama adalah mendiami. Bahwa Yesus naik ke surga lalu meminta kepada Bapa supaya Bapa mengirimkan Roh Kudus, dan kalau Roh Kudus itu datang, maka dia akan tinggal di dalam kamu selama-lamanya. Itu yang namanya pendiaman Roh Kudus. Orang-orang yang percaya kepada Yesus pada saat dia mengalami lahir baru, pada saat itu juga mereka didiami oleh Roh Kudus. Tetapi ada pekerjaan Roh Kudus yang lain, yaitu memenuhi, menguasai, itu juga jelas di dalam Alkitab. Ya, nanti kita akan melihat itu di poin yang lain. Tetapi di sini adalah Roh Kudus itu mendiami orang percaya. Ya, kita buka di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-17 berkata, ya. Yohanes 14 ayat 17 dikatakan bahwa, atau saya baca mulai dari ayat yang ke-16 ya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain
supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, lihat di situ ada dua posisi Roh Kudus di situ. Pertama adalah menyertai. Ini bisa berarti bahwa berjalan bersama-sama, berjalan beriringan, tetapi terpisah. Itu yang kita baca di dalam Perjanjian Lama, di mana para nabi, ya, orang-orang yang dipakai oleh Roh Kudus dalam Perjanjian Lama itu tidak didiami, tetapi disertai, sehingga pelayanan mereka itu penuh dengan mujizat dan tanda-tanda yang ajaib. Nah, lalu ada pengembangan di dalam ayat 17 itu bahwa ia diam di dalam kamu. Kata diam itu sama dengan tinggal, bukan pasif, tetapi diam dalam arti tinggal dan berperan secara aktif di dalam kehidupan orang-orang percaya untuk hal-hal yang kita sudah bahas 1, 2, sampai 16 itu. Nah, jadi saudara, ini saya mau sampaikan ini kepada Bapak Ibu bahwa orang yang sungguh-sungguh telah mengalami kelahiran baru itu, walaupun hidupnya itu tidak diwarnai dengan manifestasi-manifestasi yang dahsyat seperti yang kita lihat juga di dalam pelayanan para rasul dan para hamba-hamba Tuhan pada sepanjang sejarah gereja, tetapi tidak berarti bahwa mereka tidak ada Roh Kudus. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu supaya jangan sampai mengukur seseorang dipenuhi atau tidak oleh Roh Kudus itu hanya dari segi manifestasi. Tetapi Alkitab sendiri sudah menjanjikan bahwa setiap orang yang sudah lahir baru itu, maka sesungguhnya di dalam dirinya berdiam secara permanen. Ya, ini perhatikan, berdiam secara permanen Roh Kudus itu. Nah, saudara mesti hati-hati di sini, ya. Yang dipenuhi Roh Kudus itu bukan orang Kristen. Yang didiami Roh Kudus itu bukan orang Kristen atau yang sekedar mengaku percaya Yesus. Bukan sekedar aktivis gereja atau bukan pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi yang dimaksudkan di sini atau yang dikatakan di sini, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah orang yang sudah lahir baru. Ya, karena terlalu gampang orang-orang Kristen itu mengklaim diri, saya anak Tuhan, saya orang percaya, di dalam saya ada roh yang lebih besar daripada apa yang ada di dalam dunia. Itu klaim pribadi. Tetapi yang Alkitab katakan adalah orang-orang yang sungguh-sungguh telah lahir baru. Orang itu didiami oleh Roh Kudus. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudara, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ya, jadi kita melihat di situ bahwa Paulus yang awalnya itu adalah Saulus, pengkhianat, musuh dari Tuhan Yesus, bukan pengkhianat ya, musuh, seteru daripada Tuhan Yesus, tetapi kemudian dengan kuasa dan caranya Yesus sendiri dia tangkap, lalu kemudian dipertemukan dengan seorang yang bernama Ananias, dan orang itu kemudian dia mengkonseling, melayani, mendoakan, dan akhirnya Paulus itu mengalami kelahiran baru, sehingga sejak saat itu dia penuh dengan Roh Kudus, didiami oleh Roh Kudus. Nah, 1 Korintus pasal
3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jadi ini satu pertanyaan retorika. Bahwa kamu yang sudah percaya kepada Yesus, kamu itu adalah bait Allah, di mana di dalam kamu berdiam Roh Allah. Nah, kamu di sini itu secara komunal bisa, bahwa orang-orang yang berkumpul di dalam nama Tuhan itu Tuhan hadir secara roh atau roh Tuhan hadir. Tetapi juga bisa secara personal di sini. Dan ini lebih kepada personal. Bahwa orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus itu secara pribadi, maka dia menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Roh Allah berdiam di dalam dia, karena itu dikatakan bahwa tubuhnya adalah bait Roh Kudus. Nah, di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 dikatakan, ya, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, ini sama juga pernyataan yang diakhiri dengan pertanyaan retorika. Bahwa tubuhmu itu bukan milik kamu lagi. Tubuhmu itu sudah menjadi milik Allah, dan Allah menggunakannya sebagai baitnya, sebagai tempat kediaman Roh Kudus. Dan itu sebabnya kalau kita baca di dalam Alkitab, sebagai implikasi daripada Roh Allah diam di dalam kita adalah Dia mau supaya semua anggota-anggota tubuh kita itu kita pergunakan untuk kemuliaannya. Kita jadikan sebagai senjata-senjata kebenaran yang memuliakan Allah. Nah, jadi tolok ukur dari orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus itu salah satunya adalah bagaimana dia bisa mempergunakan seluruh anggota-anggota tubuhnya itu untuk kemuliaan Tuhan. Dia main gitar, dia main musik untuk kemuliaan Tuhan. Dia berkarya untuk memuliakan Tuhan. Seperti kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama bahwa orang-orang yang mendirikan kemah tabernakel itu bukanlah orang-orang biasa, tetapi orang-orang yang memang dikhususkan oleh Allah dan diurapi oleh Roh Kudus. Jadi keterampilan yang mereka miliki itu karena mereka telah dipenuhi Roh Kudus, maka keterampilan itu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, hari ini kalau saudara itu adalah orang-orang yang telah dipenuhi dengan Roh Kudus, maka akan nampak bagaimana di dalam kehidupan saudara mempergunakan semua talenta-talenta, semua keterampilan-keterampilan yang Bapak Ibu miliki itu untuk memuliakan Tuhan. Nah, Galatia pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi karena kita ini anak, maka Bapa menyuruh roh Yesus itu untuk tinggal dan memenuhi kehidupan kita. Jadi saudara mengukur diri dari sini. Lahir baru, penuh dengan Roh Kudus. Tetapi kalau sekedar membaharui diri dari segi penampilan, dari segi keaktifan di gereja, yaitu tidak ada jaminan untuk orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan orang percaya itu untuk meneguhkan. Meneguhkan ini apa nih? Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 11. Kisah Rasul 11 ayat yang ke-12. Lalu kata Roh kepadaku, pergilah bersama mereka
dengan tidak bimbang. Dan keenam saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu dan menceritakan kepada kami, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Nah, ini adalah satu peristiwa di mana Cornelius itu mengalami lawatan Tuhan. Nah, untuk bisa mengenal Tuhan itu secara lebih benar, secara lebih dalam, maka malaikat Tuhan menyuruh kepada Cornelius pergi ke Yope, panggil Petrus. Lalu ada utusan ke sana. Karena Cornelius ini adalah seorang jenderal, ya, maka dia punya anak buah yang setiap waktu siap sedia disuruh. Maka diutuslah orang-orang ke Yope untuk memanggil Petrus. Nah, waktu orang-orang ini sampai ke tempat di mana Petrus sedang menginap, itu ada semacam keraguan. Ada semacam keraguan oleh karena yang menyuruh orang memanggil Petrus ini bukan orang Yahudi. Bukan orang Yahudi. Dia orang kafir. Orang Yunani, gitu loh. Maksudnya begitu. Sehingga Petrus itu penuh dengan keraguan. Nah, karena itu sebelum Petrus mengambil keputusan itu juga telah melihat sebelumnya itu ada kain persegi 4 yang turun dari langit, lalu di dalamnya ada segala macam makanan. Lalu Tuhan berkata kepada Petrus, makanlah. Apa kata Petrus kepada Petrus kepada Tuhan? Aku tidak pernah memakan yang haram. Lalu Tuhan berkata, apa yang sudah dihalalkan oleh Tuhan jangan diharamkan oleh manusia. Jadi kemudian Petrus di situ bergelut di dalam pikiran dan di dalam keyakinannya, tetapi kemudian sampai di ayat yang ke-12, ya, itu dikatakan Petrus diteguhkan hatinya oleh Roh Kudus, dimantapkan, ya, keputusannya. Ini bukan diteguhkan untuk percaya lagi nih, tetapi dimantapkan keputusannya untuk bertindak melayani keluar dari bangsa Yahudi, lalu menyeberang melakukan pelayanan kepada bangsa bukan Yahudi. Nah, jadi Roh Kudus itu bekerja, berperan begitu aktif di dalam kehidupan Petrus, ya, representasi daripada murid-murid, representasi daripada orang-orang percaya, bahwa terkadang di dalam satu hal itu kita agak bimbang, agak ragu, agak galau, karena kita tidak yakin dengan pasti akan apa yang kita akan lakukan. Tetapi kemudian pada saat-saat seperti itulah Roh Kudus itu berperan untuk memantapkan keyakinan kita, sehingga kita dapat melangkah dengan kepastian menuju kepada pelaksanaan kehendak Tuhan. Nah, jadi karena itu Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, ini satu fasilitas atau satu jalur yang Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu untuk dapat menyelesaikan keraguan, kebimbangan yang terkadang datang menerpa kehidupan kita, yaitu kita minta kepada Roh Kudus memberikan peneguhan, memantapkan pilihan-pilihan yang sudah kita rancang itu. Nah, di dalam Roma pasal 9 ayat yang pertama dikatakan begini, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Ya, jadi di sini Paulus berani berkata dengan lantang dan dikatakan tidak sedikit pun ragu bahwa apa yang dia katakan itu adalah kebenaran, oleh karena hatinya, hati nuraninya itu diteguhkan oleh kesaksian Roh Kudus. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ini penting supaya jangan sampai ketika saudara berdiri
di depan jemaat untuk dipercaya menyatakan satu kebenaran, jangan ragu untuk menyatakan kebenaran kalau kebenaran itu sudah dapatkan dari Alkitab. Atau jangan takut bahwa apa yang saudara akan katakan itu akan membuat orang tersinggung, sakit hati. Kalau itu adalah kebenaran, betapapun dia kerasnya, betapun dia tajam, maka kebenaran itu lembut bagaikan salju di dalam hati orang-orang yang sungguh-sungguh mau membuka diri, membuka hati bagi kebenaran. Kenapa? Karena Roh Kudus juga akan bekerja di dalam orang itu untuk percaya dengan sepenuh hati bahwa Alkitab itu kebenaran, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Roh Kudus berkarya di dalam diri orang-orang percaya untuk memberitahukan hal-hal yang akan terjadi. Jadi ada peristiwa-peristiwa di masa depan, tetapi Roh Kudus itu memberitahukan pada masa kini. Kalau kita baca dalam Alkitab itu bisa dibilang karunia profetik, atau bisa juga dapat dikatakan sebagai karunia pengetahuan. Jadi belum terjadi sesuatu, tetapi Roh Kudus sudah menyatakan kepada kita dan kita meyakini, kemudian menyatakan kebenaran itu. Nah, kita akan baca beberapa ayat untuk saudara bisa melihat landasannya secara langsung dari Alkitab, bahwa memang Roh Kudus itu berkarya untuk memberitahukan kepada orang-orang percaya hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Kisah Rasul 11 ayat yang ke-28, ya. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Jadi kita melihat di sini saudara bahwa orang-orang yang percaya itu mampu atau bisa dengan petunjuk daripada Roh Kudus itu mengatakan sesuatu yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Masa yang akan datang ini bisa dalam waktu singkat, waktu dekat, maupun di dalam waktu yang lama. Itu contoh konkret juga kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama itu adalah Yusuf. Yusuf ini sebagai seorang buangan, bahkan sebagai seorang budak sampai ke tanah Mesir, maka ketika dia ada di istana Firaun, karena Firaun sedang mengalami satu kegalauan akibat mimpi yang dia lihat 2 kali itu, dia panggil semua ahli-ahli nujum, orang-orang pintar di tanah Mesir untuk mencoba menceritakan kepadanya apa yang dilihat, kemudian apa arti dari penglihatan itu. Tetapi tidak ada seorang pun yang mampu. Lalu dikatakan dipanggillah Yusuf itu ya oleh seorang yang dulu pernah sama-sama dalam penjara. Lalu Yusuf menceritakan bahwa akan ada kelimpahan. Ya. Ada sapi yang tambun, kemudian muncul sapi yang kurus lalu memakan sapi yang gemuk itu. Akan ada sawah ladang yang makmur, tetapi kemudian akan ada kekeringan. Nah, lalu dengan itu Yusuf menjelaskan kepada Firaun bahwa ada 7 tahun di mana Mesir akan berlimpah dengan panen gandum yang luar biasa. Tetapi sesudah itu akan ada 7 tahun lagi terjadi kekeringan yang luar biasa. Nah, karena itu maka dikatakan
oleh Yusuf kepada Firaun, pilihlah orang yang mampu menata ini. 7 tahun pertama mengantisipasi 7 tahun yang kedua. Supaya ketika sedang berlimpah-limpah jangan berhura-hura berpesta pora, tetapi di-manage karena akan datang masa yang sukar 7 tahun. Dan bagaimana untuk bisa mengcover masa kesukaran 7 tahun itu bagaimana mengelola 7 tahun yang sebelumnya. Nah, lalu akhirnya dikatakan oleh Firaun bahwa tidak ada orang yang sebegitu bijaksana, yang begitu sepandai dengan Yusuf. Maka karena itu Yusuf itu ditetapkan untuk memimpin atau untuk menjadi kuasa di tanah Mesir sebagai orang yang kedua sesudah Firaun. Dan kenapa dikatakan dalam Alkitab Yusuf bisa mengetahui peristiwa-peristiwa yang dahsyat yang akan terjadi di tanah Mesir itu? Oleh karena Yusuf diberi hikmat oleh Roh Kudus. Nah, jadi itu contoh, saudara, bahwa ada hal-hal yang terjadi di kemudian hari bagi dunia itu gelap. Mungkin semuanya serba kebetulan. Semuanya seperti hukum alam. Tetapi bagi Yusuf, bagi Claudius, ya, itu bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi itu sesuatu yang sudah dirancang oleh Tuhan. Akan terjadi seperti itu. Dan oleh Roh Kudus diberitahukan kepada mereka, baik kepada Yusuf maupun kepada Claudius, bahwa akan terjadi peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Nah, jadi Tuhan memberitahukan kepada orang-orang percaya melalui Roh Kudus hal-hal apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ya, coba kita baca dulu selengkapnya ayat-ayat ini ya. Yohanes 16 ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, Kisah Rasul pasal 20 ayat 23 ini Paulus. Dia dari kota ke kota. Lalu sekarang dia pergi ke Yerusalem. Lalu dikatakan bahwa dia pergi ke Yerusalem itu sebagai tawanan Roh Kudus. Nah, lalu apa yang Paulus mau lakukan di sana? Dikatakan begini, bahwa Roh Kudus dari kota ke kota telah menyatakannya kepadaku bahwa di Yerusalem sengsara dan penjara menunggu aku. Jadi ini satu perjalanan kehidupan yang bagi saya saudara-saudara cukup dramatis. Ya. Paulus tahu di sana ada aniaya, di sana ada penjara, tetapi dia tidak punya pilihan. Dia harus berjalan ke kota itu, Yerusalem. Walaupun di dalam dirinya itu ada keinginan-keinginan yang lain, tetapi sebagai seorang hamba Tuhan yang mutlak harus tunduk dan taat kepada kedaulatan Tuhan, maka dia pergi. Namun, kepergian Paulus itu bukanlah berjalan di lorong yang gelap, tetapi dari kota ke kota. Ya, saudara baca itu. Dari kota ke kota. Sebelumnya maksudnya gitu ya. Roh Kudus telah menyatakannya kepada Paulus bahwa engkau ditunggu di Yerusalem dengan aniaya, dengan sengsara, dan dengan penderitaan. Nah, karena itu adalah penyataan dari Roh Kudus, karena itu Paulus merelakan dirinya untuk dipimpin, untuk ditawan oleh Roh Kudus
memasuki kota Yerusalem. Ya. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal 21 ayat yang ke-11. Ya. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Oh, saudara bisa bayangkan di sini bahwa perjalanan Paulus itu perjalanan yang memang sudah terang benderang apa yang akan terjadi di hadapannya. Nah, mengapa bisa terjadi seperti itu? Jelas dari Alkitab mengatakan bahwa karena Roh Kudus yang menyatakannya. Ya, satu ayat lagi. 1 Timotius 4 ayat 1 dikatakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Jadi kalau saudara bisa melihat di YouTube ataupun juga di dalam interaksi secara langsung onsite itu, ada orang-orang yang dengan begitu lantang menyatakan perlawanannya kepada Yesus, menyatakan perlawanannya kepada apa kata Alkitab. Ini bukan sesuatu yang terjadi secara ujuk-ujuk. Ya. Tetapi Alkitab atas ilham Roh Kudus telah menyatakannya, dan juga bahwa ada orang-orang yang secara khusus diberikan kemampuan oleh Roh untuk mengetahui hal-hal seperti itu. Dalam hal ini sama seperti Paulus. Dia diberitahukan dan memberitahukannya kepada Timotius bahwa pada waktu-waktu yang akan datang akan banyak orang yang murtad meninggalkan Tuhan. Akan banyak pengkhianat-pengkhianat berpaling daripada Tuhan kemudian berbalik untuk melakukan serangan-serangan kepada Yesus dan kebenaran firman-Nya. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan ini, peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya adalah untuk menyingkapkan misteri-misteri yang akan datang. Ini bukan nujum, ini bukan sekedar ramalan. Kita ini bukan peramal-peramal yang spekulatif, tetapi ada orang-orang tertentu yang kemudian Roh Kudus memampukan dia untuk menyingkap hal-hal yang terjadi di kemudian hari. Ya, ini dapat juga disebut sebagai nubuat. Ya, nubuat perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dan sekarang ini saudara, saya masih percaya bahwa akan ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan Roh Kudus tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ya, jadi nubuat itu akan terus berlanjut sampai Kristus Yesus datang ke tengah-tengah dunia. Nah, inilah pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya, ya. Karena itu kalau ada orang yang bernubuat, ya satu sisi saudara mesti hati-hati. Karena Alkitab juga mengatakan bahwa akan muncul nabi-nabi palsu. Tetapi pada sisi yang lain, saudara juga harus tetap membuka ruang di hati dan pikiran bahwa memang Alkitab katakan Roh Kudus akan memakai orang-orang tertentu pada akhir zaman ini untuk menyatakan sesuatu secara spesifik. Ya, nanti di karunia nubuat saya akan bahas itu, bagaimana kita tahu nubuat yang benar dan nubuat yang asal bunyi. Nah, itu yang keempat pada malam ini. Bagaimana Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan orang percaya adalah dengan menyingkapkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi
di masa yang akan datang. Ya, Roh Kudus juga berkarya di dalam gereja untuk menetapkan pelayan-pelayan, memilih orang-orang yang akan diberikan satu tugas khusus. Ini kita baca satu ayat ya. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-28. Ya. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Ini Paulus berbicara kepada tua-tua jemaat di Efesus, ya, yang pada waktu itu dipanggil khusus untuk bertemu dengan mereka. Selain Paulus menceritakan hal apa yang harus dia kerjakan, juga untuk mengucapkan perpisahan kepada mereka. Tetapi selanjutnya kemudian Paulus mendelegasikan tugas penggembalaan itu kepada di Efesus itu kepada tua-tua itu, dan berkata bahwa yang menetapkan kamu itu bukan saya sebagai perintis jemaat Efesus yang mengangkat kamu menjadi tua-tua, tetapi yang menetapkan mengangkat kamu untuk menjadi penggembala jemaat di Efesus itu adalah Roh Kudus. Nah, jadi saudara, ini penting di dalam kita melayani Tuhan itu, ya, di dalam memilih menetapkan orang-orang yang kita mau jadikan sebagai tim, itu perlu adanya minta bimbingan dan terang dari Roh Kudus, ya, sehingga dengan demikian kita tidak salah pilih, tetapi betul-betul kita mengikuti arahan petunjuk daripada Roh Kudus. Karena kadang-kadang kriteria yang ditetapkan oleh manusia, kriteria yang ideal yang ada di dalam pikiran kita itu belum tentu sejalan atau sama dengan kriteria daripada Roh Kudus. Dan kalau kita baca di dalam Alkitab, khususnya dalam Kisah Para Rasul, saudara-saudara, itu Roh Kudus itu berperan secara aktif untuk mendorong para rasul, murid-murid Yesus itu memilih, menetapkan orang-orang yang memang dipersiapkan Roh Kudus untuk pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, jadi sangat jelas di sini, saudara-saudara, bahwa Roh Kudus itu berperan begitu aktif juga di dalam pelayanan, di dalam menetapkan orang-orang yang akan dipercayakan menggembalakan atau mengambil satu tugas di dalam bidang pelayanan tertentu di dalam jemaat Tuhan. Ya, karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya adalah mendinamisir pelayanan. Ya. Dari kata dunamos, menjadikan pelayanan itu penuh dengan kuasa. Ya. Menjadikan pelayanan itu terjadi manifestasi. Ya, manifestasi di sini bukan sekedar bukan hanya sembuh dari sakit penyakit atau hal-hal yang lain, tetapi mari kita coba keragaman dinamisasi Roh Kudus di dalam pelayanan ini. Semua ayat ini saya dapatkan dari Alkitab, Bapak Ibu. Roma pasal 7 ayat yang ke-6. Ya. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani di dalam keadaan baru menurut Roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jadi saudara,
Paulus di sini menyatakan bahwa pelayanan zaman dulu atau pelayanan lama itu kita dibelenggu di dalam sistem hukum Taurat. Kita melaksanakan semua tugas-tugas kita itu berdasarkan aturan-aturan yang sudah tetap tidak boleh dilanggar. Bahkan siapa yang melanggar ketentuan itu akan mendapat ganjaran. Sekarang kita melayani menurut Roh Kudus. Ada satu kekuatan yang memerdekakan kita sehingga kita tidak lagi terbelenggu di dalam aturan-aturan Taurat, huruf-huruf yang mati itu, tetapi sekarang kita berjalan dalam pelayanan yang didinamisir oleh Roh Kudus sehingga terjadi gebrakan-gebrakan. Ada banyak orang-orang yang tadinya hidupnya itu dibelenggu oleh dosa, dibelenggu oleh roh keagamaan, sekarang itu dibebaskan rohnya sehingga mereka berbakti, beribadah dan melayani Tuhan itu dengan leluasa, ya, dengan bebas, dengan merdeka, ya, tanpa terikat lagi dengan aturan-aturan yang kaku, bahkan yang kemudian dikatakan itu membelenggu. Ya. Nah, di dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-18-19 dikatakan, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh Kudus. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Nah, jadi saudara bisa melihat di sini, pelayanan Paulus itu begitu efektif. Ya. Mengapa pelayanan Paulus itu efektif? Karena dikatakan di sini bahwa pelayanannya itu didinamisir oleh Roh Kudus. Di dalam pelayanan ada manifestasi-manifestasi Roh Allah, ada mujizat-mujizat, ada pembuktian kuasa dari Injil itu, di mana ada banyak orang yang kemudian dibebaskan dari kepercayaannya kepada ilah-ilah, kepada berhala-berhala, dan kemudian sekarang menjadi percaya kepada Yesus bukan saja dengan perkataan, tetapi juga dengan perbuatan mereka. Nah, jadi saudara-saudara, kalau ada orang yang saudara layani lalu orang itu kemudian percaya Yesus, ya bersyukurlah bahwa Bapak Ibu bisa dipakai Tuhan. Tetapi bahwa orang itu mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus itu bukan karena daya kemampuan yang saudara miliki, tetapi itu terjadi oleh karena Roh Kudus berkarya di dalam pelayanan saudara untuk membebaskan orang itu dari belenggu-belenggu dosa dan kepercayaan-kepercayaan kepada berhala-berhala. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang keempat dikatakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Sekarang ini pelayanan-pelayanan di mimbar-mimbar gereja Tuhan itu ya luar biasa, ya hikmat-hikmat yang tinggi itu didemonstrasikan di atas mimbar. Tetapi Paulus berkata, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa kecuali tentang Injil Yesus Kristus. Karena itu aku tidak akan datang kepadamu dengan kata-kata manusia, tetapi aku akan datang kepadamu
dengan kata-kata yang disertai dengan kuasa dari Roh Kudus. Dan ini dia katakan kepada jemaat di Korintus bahwa kata-kata yang kusampaikan itu bukan berdasarkan hikmat, bukan mengandalkan filsafat pengetahuan manusia, tetapi kusampaikan dengan kata-kata yang diurapi oleh Roh Kudus. Kata-kata yang didinamisir oleh Roh Kudus. Walaupun di mata manusia kata-kataku sederhana, penguraianku sederhana, tetapi karena kata-kata dan penguraian sederhana itu yang diurapi oleh Roh Kudus, maka itu berdampak menjadi luar biasa dahsyat kepada orang-orang yang mendengarkan. Ini penting Bapak Ibu ya, supaya ketika saudara dipercaya untuk menjadi pemberita Injil, jangan mengandalkan hikmatmu, tetapi andalkan Roh Kudus, bahwa Dia yang memampukan orang untuk mengambil keputusan percaya kepada Yesus. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Jadi peranan Roh Kudus di dalam pelayanan rasul-rasul itu adalah memberi kuasa kepada perkataan-perkataan mereka itu. Pelayanan mereka itu didinamisir oleh Roh Kudus, sehingga ada kuasa Allah yang termanifestasi, dan orang yang mengalami manifestasi kuasa itu kemudian menjadi percaya. Ya, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang akan menyertai pelayanan roh. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini satu fasilitas istimewa yang Tuhan berikan bagi orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan benar, dengan motivasi yang tulus, yaitu bahwa Roh Kudus akan mendampingi, Roh Kudus akan memberi kuasa atau mendinamisir pelayanannya, sehingga pelayanannya itu akan menjadi kemuliaan, keagungan bagi nama Tuhan. Ya. Lalu di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 5 dan 6 dikatakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan satu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi, saudara bisa melihat di sini, bagaimana Paulus itu melayani dalam situasi yang penuh dengan tantangan. Bukan saja datang dari setan, dari iblis, atau dari orang-orang yang belum percaya, tetapi pelayanan Paulus itu ditantang juga oleh bahkan orang-orang yang mengaku diri umat pilihan Tuhan. Itu ancaman bagi Paulus, tetapi juga menjadi ancaman bagi orang-orang yang mau percaya kepada pemberitaan Paulus. Biasanya kan orang cari aman. Seperti yang kita tahu itu bahwa di beberapa situasi tertentu di Indonesia, ada orang yang sebenarnya mau percaya, tetapi secara komunal itu terancam, terintimidasi. Jadi tantangan secara sosial itu begitu kuat. Namun saudara, jemaat yang ada di Tesalonika ini, dalam pergumulan yang begitu berat sekalipun,
mereka tetap mengambil satu keputusan bahwa kami mau percaya, kami mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu apa yang menyebabkan Paulus berkata di sini, dikatakan bahwa perkataan kami itu bukan dengan kekuatan manusia, tetapi perkataan kami itu ada kuasa oleh karena ada Roh Kudus. Inilah yang disebut pengurapan. Ya. Jadi di dalam pelayanan kita itu perlu kita minta kepada Roh Kudus untuk mengurapi pelayanan kita, sehingga pelayanan kita itu penuh dengan kuasa. Nah, di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang keempat, ya, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi Roh Kudus itu memberikan karunia-karunia kepada setiap orang itu, dikatakan menurut kehendaknya. Jadi ada orang yang diberi karunia untuk bisa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang ajaib, tetapi ada orang yang hanya dengan berkata-kata biasa lembut seperti manusia biasa, tetapi kata-katanya itu berdampak dahsyat luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan memberi karunia kepada orang itu untuk menasehati, untuk mengkonseling dan lain sebagainya. Nah, itulah saudara pekerjaan Roh Kudus yang mendinamisir pelayanan itu, ya. Ya. Yang berikut saudara, ini sesuatu yang sangat-sangat penting untuk Bapak Ibu perlu ketahui. Bahwa Roh Kudus itu berkarya di dalam diri orang percaya, memampukan orang itu untuk taat melakukan firman Tuhan. Ini bukan sekedar percaya, bukan sekedar komitmen bahwa saya percaya Alkitab itu firman Allah. Saya mau melakukan firman Allah itu di dalam kehidupan saya. Itu terlalu banyak orang yang bisa berkata-kata seperti itu. Tetapi untuk sampai kepada satu tahap di mana mereka betul-betul melaksanakan firman itu 1-2. Dan orang yang bisa sampai kepada tahap itu mampu bukan karena kekuatan, bukan karena masalah personality, tetapi mereka mampu melakukan firman itu oleh karena kuasa Roh Kudus. Dalam Roma pasal 8 ayat yang kelima. Ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi bagaimana seseorang itu bisa mengendalikan pikirannya, kemudian pikirannya mengendalikan hidupnya? Ya, kalau pikiran orang itu dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi saudara percaya kepada firman itu pekerjaan Roh Kudus. Percaya terima Yesus itu pekerjaan Roh Kudus. Tetapi kemudian saat melakukan firman Tuhan itu karena kuasa Roh Kudus. Nah, itu sebabnya maka saudara dan saya di dalam mengiring Tuhan itu mutlak untuk senantiasa meminta bimbingan, tuntunan, kekuatan Roh Kudus, karena saudara dan saya tidak akan pernah mampu dari diri sendiri untuk melakukan firman Allah itu. Itu teramat berat, saudara. Yesus sendiri, ya, Yesus sendiri itu ketika dia naik di atas bukit untuk berdoa dengan murid-muridnya di Taman Getsemani itu, ya,
Dia berkata, Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Bahwa untuk taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu bukan sesuatu yang gampang seperti mengucapkannya. Tapi itu satu pergumulan yang teramat. Sampai dikatakan Yesus itu gemetar. Seperti memati rasanya. Peluhnya itu berubah menjadi tetesan darah. Ini kan apa? Yesus sampai kepada satu tingkat tekanan yang teramat berat sehingga pembuluh darahnya itu pecah. Lalu keluar melalui pori-pori menjadi darah. Memang darah yang keluar itu. Keringat yang seharusnya tetapi yang keluar sekarang itu adalah darah. Kenapa? Karena Yesus mengalami satu pergumulan yang teramat berat di dalam jiwanya. Nah, tetapi karena Yesus itu sudah berkomitmen untuk taat kepada Tuhan dan karena dia dipenuhi dengan Roh Kudus senantiasa hidupnya, maka itu sebabnya betapapun berat untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Bapa baginya itu. Akhirnya Yesus berkata, bukan seperti yang aku kehendaki, tetapi jadilah seperti yang engkau kehendaki. Itu saudara. Di dalam memberi persembahan saja, Bapak Ibu. Saudara tahu bahwa memberi persembahan itu perintah Allah. Murah hati itu perintah Allah. Membagi-bagi itu perintah Allah. Dan semua orang percaya, semua orang mau. Tetapi untuk bisa menerapkan apa yang diperintahkan dengan memberi kepada orang-orang yang berkekurangan itu tidak segampang mengucapkannya. Tetapi bagi orang yang sungguh-sungguh hidupnya itu didamisir oleh Roh Kudus, itu bukan perkara sulit. Dia akan memberi dengan sukacita. Apa yang dia dapat beri, dia akan beri. Karena dia tahu bahwa dia melakukan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi saudara ya, di dalam segala aspek kehidupan kita sebagai orang-orang percaya itu mutlak harus ada Roh Kudus. Karena kalau tidak ada Roh Kudus yang mendinamisir kehidupan kita, akan mustahil untuk kita bisa taat kepada perintah Tuhan. Nah, ini yang terakhir malam ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Apa yang dikerjakan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya, di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-11, itu menjamin kebangkitan tubuh, kebangkitan daging. Nah, ini. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan itu punya jaminan akan dibangkitkan. Memang semua orang mati akan dibangkitkan, kata Alkitab Bapak. Tetapi ada kebangkitan pertama, ada kebangkitan kedua. Kebangkitan pertama di sini adalah kebangkitan bagi orang-orang percaya untuk kemudian menerima kemuliaan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi kebangkitan kedua adalah kebangkitan orang-orang yang tidak percaya untuk menerima vonis penghukuman selama-lamanya. Nah, jadi orang-orang yang sungguh-sungguh telah memiliki roh Allah di dalam dirinya, itu pasti bahwa roh dan tubuhnya itu akan disatukan kembali oleh Tuhan, kemudian hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam menjalankan kerajaan mesianik di tengah-tengah dunia ini 1000 tahun lamanya. Dan sesudah berakhir kerajaan 1000 tahun itu,
maka mereka itu akan kemudian tinggal bersama-sama dengan Yesus sampai selama-lamanya. Jadi, Roh Kudus itu menjamin bahwa tubuh kita ini akan mewarisi kerajaan surga. Itu maksudnya. Dibangkitkan, mewarisi kerajaan surga. Karena itu Bapak Ibu, yang akan masuk surga dari orang percaya itu rohnya, jiwanya, dan juga tubuhnya. Karena itu Paulus berkata, semoga tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara sempurna hingga kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, jadi saudara, tubuh saudara ini rawat baik-baik. Ya, rawat baik-baik. Jangan hanya bagian luarnya yang dibedaki. Jangan hanya bagian luarnya yang dikasih lipstik. Jangan hanya bagian luarnya yang dikasih lotion. Tetapi bagaimana supaya tubuh saudara itu tidak dipakai untuk memuaskan hawa nafsu kedagingan seperti minum-minum mabuk, makan makanan yang merusak tubuh. Karena dikatakan barang siapa yang membinasakan bait Allah akan dibinasakan oleh Tuhan. Saudara bertanggung jawab terhadap tubuh ini. Ya, saudara bertanggung jawab terhadap tubuh ini. Karena tubuh ini dipersiapkan oleh Tuhan untuk mewarisi kerajaan surga. Nah, jadi orang-orang yang memiliki Roh Kudus, orang-orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus itu dikatakan akan dijamin kebangkitan tubuhnya untuk dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, jadi saudara, itulah poin-poin yang kita bisa capai pada malam ini. Bagaimana atau apa yang akan dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya itu semakin muncul, semakin bervariasi, dan semuanya ini adalah hal-hal yang sangat penting yang mutlak saudara capai dalam kehidupan saudara. Karena itu berikanlah dirimu untuk senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Saya akhiri sampai di sini dan saya kembalikan kepada Bapak moderator kita, yaitu Bapak Sam. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Daniel. Sangat jelas, sangat memberkati yang sudah dipaparkan dari tema kita pada malam hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab, kalau masih tersedia waktu, kita akan mendengarkan pengumuman terlebih dahulu yang disampaikan oleh Ibu Ali. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Sam. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara Sema Adonai ke depannya ya Bapak Ibu. Ya, baik. Dimulai dengan setelah kelas ini masih ada kelas lanjutan ya Bapak Ibu, dan adalah kelas terakhir di Sema Adonai, yaitu jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Kita akan belajar tentang materi buku sejarah penebusan dan sudah masuk seri yang ke-6 ya Bapak Ibu. Dan untuk malam ini kita akan masuk pada sesi yang ke-7 dengan tema pakaian imam besar. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya besok di hari Sabtu 13 Juli 2024 di pukul 9 pagi sampai dengan 10.30 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai sudah ada kembali kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu, dan kali ini kita akan belajar tentang materi Women Ministry. Tetapi untuk kelas ini para kaum bapak atau laki-laki juga boleh ya untuk mengikuti pelajaran dari kelas ini. Dan tema kita untuk Sabtu besok ya adalah Batsheba Arsitek Jiwa. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa Ibu Grace Sumilat SMG yang merupakan founder Jenius Cara Alkitab, dan moderatornya adalah Ibu Ingrid. Selanjutnya masih di hari yang sama ya Bapak Ibu, di hari Sabtu
Di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kali ini kita akan belajar, temanya adalah prinsip-prinsip untuk mencapai kehidupan yang produktif. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pastor Teni Landena. Dan yang menjadi moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya masih di hari yang sama, dan ini adalah kelas pembelajaran firman Tuhan yang terakhir ya Bapak Ibu di Sema Adonai, yaitu jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kelas ini kita akan belajar tentang materi alfabet Ibrani. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-6 ya Bapak Ibu, dengan tema penggunaan matres leksionis. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH, dan moderatornya adalah Ibu Christine. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai yang diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian untuk renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel C Firman ya Bapak Ibu. Jadi tidak di-live-kan di channel-channel lain untuk 3 acara tersebut. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel C Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai yang di-live-kan lewat channel C Firman. Dan juga tolong bantu share kepada yang lain ya Bapak Ibu, sehingga juga semakin banyak orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel C Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel C Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Pak Sam sebagai moderator. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Aling. Itulah pengumuman kegiatan Sema Adonai untuk beberapa hari ke depan. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya, masih ada waktu sedikit. Silakan raise hand terlebih dahulu, maka operator kami akan membuka mute-nya untuk dapat berkomunikasi. Dipersilakan Bapak Ibu, masih ada waktu sekitar 15 menit. Ya, sambil menunggu, baik Pak Daniel, luar biasa pemaparannya pada malam hari ini. Yang sudah dibahas tadi ada 8 item. Ada 8 item, sudah sangat jelas sebetulnya. Mungkin Bapak Ibu nanti untuk lebih jelas bisa ditonton ulang di YouTube channel Sema Adonai, kalau tidak ada waktu untuk bertanya pada malam hari ini. Jadi Pak Daniel sudah ada 8 item yang sudah dijelaskan, yang sudah dipaparkan Pak Daniel pada malam hari ini. Saya ada waktu sedikit, ada yang saya tanyakan di nomor 2 yang ke-17, memenuhi, mendiami. Roh Kudus berperan untuk memenuhi, mendiami kehidupan orang percaya. Di situ tadi dijelaskan Pak Daniel, menyertai selama-lamanya dan diam di dalam orang yang ada dalam kehidupan orang percaya itu. Setiap orang yang sudah lahir baru, Roh Kudus berdiam secara permanen. Tadi Pak Daniel bilang itu, yang saya tulis itu, bukan hanya orang Kristen, bukan hanya orang pelayan di gereja, ada juga orang luar. Setiap orang yang sudah lahir baru. Bagaimana Pak itu orang yang sudah lahir baru, belum pernah mendengar firman Tuhan, apakah sudah pernah mendengar firman Tuhan ini setiap orang yang sudah lahir baru itu Pak? Dipersilakan. Terima kasih Pak Sam. Ya mungkin agak sedikit ada kepleset atau apa gitu. Saya tidak katakan bahwa orang di luar Tuhan lahir baru gitu ya. Tetapi yang saya katakan gini, bahwa
bukan karena agama Kristen, bukan karena dia aktif beribadah, bukan karena dia pelayan Tuhan lalu otomatis dipenuhi Roh Kudus. Tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah orang yang sungguh-sungguh telah lahir baru. Sehingga kita tidak langsung mengatakan bahwa orang Kristen di Tanah Batak, orang Kristen di Tanah Toraja, di Tanah Nias itu sudah mutlak penuh Roh Kudus. Karena kriteria seseorang dipenuhi, didiami Roh Kudus itu adalah orang yang lahir baru. Jadi walaupun dia Kristen kawakan, pengurus gereja, bahkan pendeta di gereja, tetapi dia tidak lahir baru, orang itu tidak didiami oleh Roh Kudus. Itu maksud saya begitu di ayat Iya. Jadi standarnya itu adalah lahir baru. Nah, karena itu kekristenan sejati itu adalah lahir baru, bukan Kristen, bukan mengikuti ritual-ritual keagamaan Kristiani, tetapi lahir baru. Nah, seseorang yang lahir baru itu sekali lagi itu juga merupakan domain dari Roh Kudus. Ya, itu bukan wilayah kita. Kita memberitakan, kita menyampaikan, nah orang itu lahir baru atau tidak, itu Roh Kudus. Nah, jadi hanya sesuai dengan Alkitab katakan bahwa kalau orang itu belum lahir baru, maka dia tidak akan pernah didiami oleh Roh Kudus. Saya kira itu Pak, jadi mungkin ada sedikit terpleset saya ngomong. Iya, terima kasih Pak Daniel, sudah sangat jelas, sudah diluruskan. Ada lagi satu lagi dari Ibu Aling, dipersilakan Bu Aling, masih ada waktu. Iya, baik. Terima kasih Pak Sam. Shalom, selamat malam Pak Daniel. Selamat malam. Saya juga mau menanyakan tentang mendiami dan dipenuhi oleh Roh Kudus ya Pak. Berarti kalau dari pemaparan Bapak, berarti orang yang sudah dibaptis itu memang belum ada ya Pak Roh Kudus di dalam dirinya apa bagaimana? Karena begini Pak Daniel, saya pernah diceritakan oleh teman saya, ya, jadi dia itu bertemu dengan orang yang mempunyai karunia bisa melihat roh di dalam dirinya. Lalu orang itu berkata bahwa tidak ada Roh Kudus di dalam diri dia, gitu. Padahal dia udah Kristen Pak, udah Kristen dari kecil. Tidak ada Roh Kudus dalam diri dia, yang ada roh jahat banyak katanya gitu. Nah, bagaimana Pak Daniel? Bapak bisa menjelaskan lebih ini lagi nggak Pak? Karena saya masih belum paham ini. Apakah orang yang sudah dibaptis itu memiliki Roh Kudus atau memang benar kalau Bapak tadi kan bilang bahwa orang yang sudah lahir baru didiami dan dipenuhi. Artinya memang benar dong ya Pak perkataan orang itu yang bisa melihat roh, bahwa emang teman saya itu belum ada Roh Kudus di dalam dirinya. Bagaimana Pak Dani? Ya silakan Pak. Oke. Saya harus pisahkan dua hal di sini. Yang pertama adalah penglihatan orang yang melihat teman ibu itu, yaitu saya tidak memasuk ke ranah itu, ya. Apakah itu benar atau tidak, atau sesuatu kata-kata yang dilontarkan secara spekulatif, itu urusan dia dengan Tuhan. Nah, tetapi yang saya mau jawab pada malam ini adalah apakah orang yang sudah dibaptis itu mutlak penuh dengan Roh Kudus? Saya harus katakan bahwa baptisan itu adalah sakramen gereja. Ya, sakramen gereja. Nah, karena ini sudah menjadi aturan, bahkan kadang-kadang menjadi persyaratan untuk menjadi anggota gereja, maka diwajibkanlah kepada orang-orang itu untuk mengikuti sakramen itu. Seperti anak kecil dibaptis. Nah, sementara kalau kita ketahui dalam Alkitab bahwa seharusnya orang yang dibaptis itu adalah orang yang sudah bertobat. Karena baptisan itu adalah bukti ketaatan. Bukan persyaratan untuk menerima Roh Kudus. Itu sangat keliru. Baptisan bukan syarat untuk menjadi anak Allah. Tetapi baptisan adalah bukti
bukti ketaatan dari orang yang sudah diselamatkan, dari orang yang menjadi anak Allah. Nah, jadi kalau ada gereja yang membaptis anak kecil atau membaptis kepada orang-orang yang mau melakukan pemberkatan nikah, itu sesuatu yang bisa secara organisasi. Tetapi itu tidak menjadi satu syarat yang kemudian orang itu penuh dengan Roh Kudus. Ya, jadi kalau ada orang yang sudah Kristen lama tetapi hidupnya tidak pernah berubah, ya toh, kemudian perilakunya tetap sama seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan, ya itu wajar karena memang dia belum sah menjadi anak Tuhan. Dia belum dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Nah, jadi itu jawaban saya, Bu. Jadi orang yang sudah dibaptis tidak mutlak sudah dipenuhi dengan Roh Kudus atau otomatis dipenuhi dengan Roh Kudus. Walaupun ada ayat-ayat dalam Alkitab yang kelihatannya seperti itu. Katakanlah seperti Kisah Rasul pasal 238. Tetapi Kisah 238 itu kalau kita kaji secara benar, secara gramatika, maka sesungguhnya bukan baptisan yang membuat orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi Kisah 238 itu yang membuat orang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah bertobat. Oh, bertobat. Nah, jadi saya tegaskan ini, menjadi orang Kristen, mengikuti sakramen-sakramen Kristiani, itu bukan jaminan menerima Roh Kudus. Tetapi jaminan seseorang menerima Roh Kudus untuk didiami oleh Roh Kudus adalah orang itu dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Bisa paham ya, Bu ya? Ya, paham Pak. Terima kasih banyak ya Pak Dani yang sudah mendapatkan pencerahannya. Tuhan berkati. Ya, berkati Wali. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kalau masih kurang jelas nanti bisa ditonton ulang sekali lagi di YouTube yang sudah tersedia. Terima kasih Pak Daniel. Dari semua yang kita bahas pada malam hari ini, ada 8 item. Kalau masih ada tambahan, bisa ditambahkan sebagai closing statement. Dan ditutup dengan doa berkat. Kalau Pak Daniel berkenan, masih ada pertanyaan satu lagi, tergantung Pak Daniel. Dipersilakan Pak. Silakan Pak Daniel Simon. Pak Daniel Palungan, kalau menurut saya harus dibedakan ya, didiami sama dipenuhi ya, betul apa enggak Pak? Betul Pak. Iya, terima kasih Pak. Ya, maka kata dipenuhi itu saya belum bahas ya, saya belum bahas itu. Nanti akan ada pembahasan khusus untuk itu ya, karena kalau pendiaman itu sekali untuk selama-lamanya, tetapi dipenuhi itu bisa berulang-ulang karena punya pengertian yang berbeda. Ya, sabar Pak Simon. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Daniel. Silakan Pak Daniel. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, kita sudah 3 sesi membahas satu sub tema karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Ini menandakan bahwa begitu banyak, begitu bervariasinya karya Roh Kudus itu, sehingga harus disampaikan di dalam beberapa seri, dan masih akan ada satu seri lagi. Dan apa yang saya akan paparkan kepada Bapak Ibu ini lebih dari 30 item itu belum tertutup. Bisa saja satu ketika kalau ada orang-orang yang melakukan satu penelitian lagi kepada Alkitab, bisa saja lagi menambahkan data-data yang saya sudah dapatkan ini. Jadi yang saya mau tekankan kepada Bapak Ibu hari ini adalah jangan menganggap Roh Kudus itu hanya berkarya di dalam 1-2 hal, ya, tetapi ternyata itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita, baik pikiran, baik hati, kata-kata, perbuatan, dan juga pelayanan kita. Dan karena itu saya harap Bapak Ibu dengan pemaparan-pemaparan yang saya sampaikan ini, itu membuka cakrawala sehingga pemahaman kita terhadap Roh Kudus itu betul-betul kita menemukan satu gambaran yang menyeluruh
Dan dengan demikian kita dapat bersikap secara benar kepada Allah, kepada firman-Nya, dan kepada Roh Kudus itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini. Kami sudah membahas satu topik yang sangat penting, bahwa kami sebagai orang-orang percaya itu harus terus-menerus untuk merelakan kehidupan kami dikendalikan oleh Roh Kudus, supaya kemudian dari hidup kami ini akan tampak buah-buah yang akan mempermuliakan nama Tuhan. Makasih untuk jemaat-Mu yang begitu setia, begitu loyal untuk mengikuti pembelajaran ini, dan kiranya Roh Kudus dapat memuaskan mereka dengan penerangan-penerangan yang lebih dalam, lebih detail, lebih terang benderang, sehingga kerinduan mereka itu dapat terpenuhi, dan kemudian mereka hidup penuh sukacita untuk memuliakan Tuhan. Makasih untuk teman-teman yang sudah bekerja sama di dalam tim ini, baik sebagai moderator, operator, atau partisipasi-partisipasi yang lain. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terus padukan hati kami, padukan visi misi kami, supaya kami bergerak bersama-sama mencapai satu tujuan, hormat, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Kami akan mengakhiri sesi ini. Tuhan, tolong kami di dalam aktivitas selanjutnya, supaya apapun yang kami kerjakan kiranya berhasil juga untuk kemuliaan nama. Di dalam nama Yesus kami akhiri sesi pada malam ini. Haleluya. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengakhiri sesi pembelajaran tentang Roh Kudus malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Baik Pak Daniel, terima kasih pembelajaran firman pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kami yang mendengarkan di kelas Zoom maupun di live streaming atau siaran tunda di YouTube. Terima kasih juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sampai di sini pembelajaran firman pada malam hari ini. Sampai jumpa di hari yang akan datang. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Salam.